Halo, selamat datang di podcast Bicara Bandar bersama saya Arga dari Creative Trader. Pada podcast kali ini kita akan khusus membahas berdiskusi tentang saham brand yang baru saja masuk full call option. Sebuah kebijakan yang pada podcast UBBM sebelumnya saya katakan sebagai blunder terbesar yang pernah dilakukan BEI yang membuat IHSG dalam bahaya, dalam kejatuhan. Dan ini pertama kalinya mungkin di dunia ada saham nomor satu, saham terbesar di negara tersebut disuspend selama 30 hari untuk hal-hal yang bersifat konyol, disebabkan karena oknum-oknum yang sampai hari ini masih dibutakan oleh analisa fundamental yang membuat pergerakan harga yang begitu wajar, begitu normal, yang menjadi motor bagi IHSG selama berbulan-bulan terakhir tiba-tiba di stop begitu aja, dipaksa untuk turun melalui kebijakan FCA yang nggak tahu juga tujuannya apa. Jadi pada podcast kali ini saya sudah meminta pemasukan pertanyaan, statement dari rekan-rekan semua para investor retail, para pahlawan bursa. Dan mari kita bahas satu persatu. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi saya pribadi melihat ini sebagai apa ya? Titik hitam atau titik gelap dari bursa saham yang mungkin selama ini nggak kita sadari, yang terbongkar melalui suspensi brand ini, yang mudah-mudahan kedepannya bisa teratasi, bursa kita bisa berubah supaya bisa lebih maju lagi, dan mudah-mudahan brand bisa mencapai visinya, mudah-mudahan bisa jadi perusahaan terbesar di dunia. Seperti itu, seperti yang sebenarnya sudah ada on the way dalam beberapa minggu yang lalu sebelum kebijakan-kebijakan aneh ini muncul. Oke, langsung aja. Jadi kita tahu bahwa bursa kita kekacauan dimulai weekend lalu ketika secara tiba-tiba brand masuk brand masuk full call auction. Beberapa hari yang lalu, bukan weekend lalu, brand disuspend dan tiba-tiba masuk full call auction yang membuat sahamnya turun seperti saham-saham busuk pada umumnya yang sudah masuk dalam papan pemantauan khusus ini, full call auction ini. Dan tentunya ada kekhawatiran karena salah satu tujuan full call auction ini supaya harga saham-saham yang sudah didistribusi ke investor retail susah untuk dijual. Jadi investor retail bisa jadi investor jangka panjang di saham-saham tersebut, dan tentunya karena barangnya sudah didistribusi ke investor retail, bukan mustahil harga sahamnya akan diturunkan ke Rp1 sebelum delisting. Jadi kita udah sama-sama tahu, itu sudah pernah kita bahas ketika kebijakan ini dibuat. Dan tentunya ketika ada perusahaan terbesar di Indonesia yang tentunya di atas BCA, di atas BRI, Mandiri, Telkom masuk ke hal papan tersebut, tentunya ini sesuatu yang sangat kontroversial. Belum pernah setahu saya di dunia ada perusahaan nomor satu di negara tersebut disuspend 30 hari karena hal tersebut. Dan tentunya itu juga mendatangkan bahaya buat IHSG karena brand adalah saham yang punya pengaruh paling besar buat IHSG. Sebelum dia masuk full call auction, punya market cap terbesar, punya ukuran terbesar, punya pengaruh terbesar di IHSG, tiba-tiba aja dia dalam 2 hari terakhir udah turun langsung 10% ke auto reject bawah. Belum lagi kita tahu supir angkot adalah sosok yang punya kendali terbesar terhadap IHSG. Beliau juga tentunya bisa marah karena kejadian ini, karena saham nomor satunya disuspend masuk ke full call auction. Tentunya kemarahan beliau juga bisa menghancurkan IHSG. Itu yang kami bahas pada podcast sebelumnya. Dan kita lihat di sini IHSG dalam 2 hari terakhir kemarin dan 2 hari yang lalu sejak brand masuk full call auction langsung terkoreksi tajam, dan ini disebabkan 2 hal. Tentunya kita harus fair karena aksi jual investor asing yang terus berlangsung, dan tentunya karena IHSPP, indeks harga saham-saham utama, harga saham-saham Prayogo Pangestu itu juga menungkik tajam dalam 2 hari terakhir, salah satunya dimotori karena kejatuhan saham brand. Di sini ini indeks IHSPP, ini foreign flow IHSG kalau kita bisa lihat. Jadi
Dan lalu apa komentar, apa pendapat itu yang akan kita bahas di sesi Q&A ini dari teman-teman para investor retail, para pahlawan bursa dan dari kebijakan ini, dan saya akan lihat dari dua sisi, dari sisi yang pro dan dari sisi yang kontra dengan keberadaan brand dan dimasukkannya brand ke dalam full call auction. Saya baca dulu yang mungkin yang nggak harus saya komentari. Ini yang paling banyak di like, sumpah saya juga ngakak dengan saham nomor 1 di Indonesia kena FCA. Betul, saya juga miris dan lucu juga gitu, segitu ininya, segitu anehnya bursa kita, segitu komedinya bursa kita dengan saham nomor 1 bisa masuk full call auction. Kita nggak tahu, mungkin saham nomor 2 nanti BCA juga bisa masuk full call auction, ARB berturut-turut seperti itu, kita nggak tahu, karena setelah saham nomor 1 aja diperlakukan seperti itu, nggak heran kalau saham-saham lain juga diperlakukan seperti itu. Ada juga yang komentar mungkin BI perlu renewable energy dari brand dalam bentuk sembako dan bansos, mungkin juga, kita nggak tahu. Ini ada yang kecewa juga, cabut sekarang semakin jelas FCA fungsinya bukan untuk melindungi retail tapi untuk menurunkan harga suatu saham. Itu juga sudah jelas karena hampir mayoritas saham yang masuk FCA FCA itu pertama pahlawan bursa yang sudah nyangkut di dalamnya tidak bisa keluar, tidak bisa jualan, dan harganya diturunkan ke Rp1. Beberapa diturunkan ARB berjilid-jilid sampai mendekati turun ke bawah 50, mendekati Rp1. Jelas itu bukan buat melindungi investor retail dan pahlawan bursa, karena tidak ada cara melindungi dengan cara matanya ditutup, tangannya diikat, udah itu harga sahamnya dibanting. Tentunya itu bukan, at least buat manusia normal itu bukan cara melindungi, tapi buat menurunkan harga suatu saham. Mungkin juga ini ada komentar yang mengatakan mungkin juga karena beberapa oknum menganggap saham di bursa kita udah kebanyakan, jadi diturunkan aja saham-saham yang sudah terjual ke retail, dianggap nggak berguna, mungkin dibuat Rp1 nanti delisting biar sahamnya berkurang, karena kita tahu IPO juga sudah dikurangi karena saham kebanyakan. Mungkin saham-saham yang lama yang sudah dijual ke investor retail yang sudah ada puluhan ratusan ribu investor di dalamnya bisa delisting, dibubarkan supaya bisa ada IPO saham baru yang tentunya akan memberikan income juga buat banyak pihak. Oke, ini ada juga komentar, baguslah brand dikendalikan BEI biar pada sadar kalau mau apa-apa di BEI harus sowan ke BEI, jangan main solo. Ini juga komentar yang menarik, itu juga mungkin ada benarnya juga. Mungkin kedepannya kalau ada saham mau jadi terbesar di Indonesia benar-benar harus atas izin, atas restu, kalau perlu ada surat ditandatangani, ada agreement antara pihak pemilik perusahaan, bandar saham dan BEI supaya ada kepastian sahamnya tidak akan pernah disuspend sampai kapanpun selama agreement tersebut dilakukan. Tentunya ini bisa jadi win-win solution buat BEI dan juga buat pemilik perusahaan. Mungkin itu pesan juga yang mau dikirimkan ke seluruh pelaku pasar di bursa, bahwa itu syaratnya sekarang. Kalau enggak, BEI tidak takut untuk mensuspensi saham nomor 1 di Indonesia. Saya rasa BCA sebagai saham nomor 2 terbesar di Indonesia juga harus segera sowan ke BEI kalau mereka, karena apalagi setelah brand turun mereka jadi nomor 1 juga. Bukan mustahil mereka akan di FCA akan juga, akan ARB berjilid juga kalau nggak sowan ke bursa. Mungkin itu sesuatu yang perlu dipertimbangkan juga buat perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Oke, selanjutnya dari Fendi, aturan FCA yang mengakomodir saham gocap ke Rp1 tanpa saya bisa buat apa-apa. Betul, sebagai investor retail yang sudah terjebak di saham FCA tentunya nggak bisa buat apa-apa. Saya bahkan sebagai pemegang saham brand juga tidak bisa apa-apa, walaupun saya masih dalam kondisi untung, ya pasrah aja. Kalau 30 hari ARB terus saya jadi kondisi nyangkut, cuma bisa pasrah aja karena memang itulah kebijakan arah BEI saat ini. Ini terobosan paling hebat, setuju. Saya sebut dengan kebijakan Dracula, ya saya nggak tahu juga Dracula kenapa, mungkin menyedot darah, layak dapat Grammy. Setuju juga dengan kebijakan tersebut.
IDX senang kalau orang susah, saya rasa enggak juga sih. IDX hanya senang kalau mereka happy. Orang susah atau enggak, tentunya mereka enggak tahu, enggak peduli, dan enggak memikirkan itu. Saya enggak percaya orang-orang di IDX adalah orang-orang jahat yang senang karena orang susah. Mereka hanya cari kebahagiaan buat mereka, keuntungan buat mereka sendiri. Tentunya itu sesuatu yang wajar. Kita semua seperti itu. Angkat tangan sama IHSG nggak sanggup lagi, cukup wajar juga kalau banyak orang mau pindah setelah bursa bertransformasi seperti ini. Ini juga udah kami bahas dalam beberapa podcast sebelumnya. Udah tahu brand penumpang IHSG, selagi asing jualan terus malah kena FCI 30, logikanya gimana? Hey, ya nggak ngerti juga logikanya IHSG yang sebenarnya harus ditopang, dijaga oleh brand, malah dimasukkan FCI buat sahamnya jatuh. Oke, lanjut. Biar pasar sehat lagi, sebenarnya IHSG itu udah hancur dari seminggu yang lalu. Ini komentar juga bagi yang pro menganggap masuknya brand ke FCI biar pasar sehat lagi, karena IHSG sudah hancur. Saya nggak tahu kalau IHSG semakin hancur itu membuat IHSG jadi sehat lagi. Logika orang haters brand itu memang agak sulit diterima akal sehat manusia, mungkin karena memang sudah tertutup ya hati, pikiran, matanya oleh fundamental analysis. Saya rasa itu mungkin. Oke, kita bahas lagi yang singkat-singkat. Kata BI, koreksi IHSG masih wajar, mungkin tunggu ke 1000 baru disebut tidak wajar. Gampang, tinggal salahkan brand. Ya, kita tahu ada banyak hal yang bisa disalahkan seiring dengan kejatuhannya IHSG. Saya rasa para komentator saham juga dilarang untuk pada umumnya dilarang untuk mengatakan bahwa kejatuhan brand itu kejatuhan IHSG disebabkan karena bantingan saham brand. Tentunya banyak hal yang bisa salahkan, ada perang, geopolitik, inflasi, resesi, emansipasi, apapun bisa disalahkan. The Fed, Bank Sentral Eropa, Bank Sentral Jepang, ekonomi Cina, semua kecap itu akan digunakan untuk mengatakan IHSG nggak jatuh sama brand. Walaupun kita tahu ketika brand dibuka FCA-nya, transaksinya terjadi, IHSG langsung jatuh. Cuma itu tentunya buat yang ngerti aja, buat manusia, orang-orang yang nggak ngerti, yang sudah ditutup mata, yang sudah dibutakan, tentunya tetap aja percaya IHSG jatuh karena hal-hal kecap yang kita bahas tadi. Oke, ini juga komentar lain, main blue chip makin dibeli makin turun. Betul, kita tahu itu realitanya. Main di yang strong uptrend lebih bahaya lagi. Tiba-tiba FCA terus kita disuruh ngapain? Padahal bukan big money. Padahal bukannya big money perlu keberadaan retail. Kalau kayak gini retailnya punah loh, slogan ayo nabung saham jadi kayak scam ya. Ini pendapat aja ya, wajar juga banyak investor berpendapat seperti ini. Oke, ini pertanyaan panjang, kita masuk ke pertanyaan panjang untuk kita bahas. Oke, seharusnya brand sudah dari dulu disuspend. Mengapa baru disuspend setelah naik tinggi sekali? Kita juga nggak tahu. Karena kalau kita dengar fundamentalis, orang-orang yang hobi baca laporan keuangan, sebenarnya ketika IPO di 800 aja brand dianggap valuasinya sudah kemahalan. Jadi kalau dengar mereka memang nggak ada habisnya ngomong brand kemahalan. Pas IPO di 800 aja kemahalan, pas 1000 dibilang kemahalan, 1200 kemahalan, gitu terus sampai harga sahamnya 15.000 disebut kemahalan. Makanya wajar kalau orang waras sudah melupakan fundamental, karena fundamental sudah mati, karena mereka hanya haters yang menyebut ini kemahalan. Dan kalau memang karena brand brand di suspend karena valuasinya kemahalan, harusnya sejak IPO nggak diizinkan IPO. Karena Anda bisa googling sendiri, cari sendiri, sejak IPO brand dikatakan valuasinya kemahalan. Sementara saham lain baru naik tinggi sudah disuspend. Layakkah emiten dengan book value per share-nya 50 digoreng sampai 10.000 lebih? Saya rasa layak-layak aja kalau yang menggoreng memutuskan hal tersebut. Kenapa tidak? Menurut saya sama seperti saya, misalnya saya ada sisir ini,
Anda boleh komen, boleh ini saya jual sisil ini 12M bagi saya sisil ini. Anda sebagai orang haters boleh bilang ini nggak layak, ini sebut 12M, ini harusnya 11.000, 10.000 atau book value-nya mungkin 3.500. Itu kecap Anda. Saya hormati hak Anda kecap itu. Tapi selama sisir ini punya saya berhak memasang harga ini di 12M. Dan kalau saya bisa menjual sisir ini di harga 12M, siapa Anda untuk mengatakan ini nggak layak? Kalau ada yang mau beli, siapa Anda? Anda boleh mengatakan nggak layak brand dijual harga 10.000, banyak kok yang borong di 10.000. Di 12.000 banyak yang borong di 12.000 kayak gitu. Jadi sama sekali ini jadi market cap terbesar di Indonesia padahal income-nya masih kecil. Ya tentunya itu juga hanya komentar, nanti ada kita bahas itu. Selama ini bursa menganak-emaskan saham Pak PP. Saya nggak setuju sama sekali dibilang bursa menganak-emaskan saham Pak PP, karena harusnya indeks LQ45 itu mayoritas sudah dibuang, diisi saham IHSPP. Kalau memang Pak ini bursa menganak-emaskan karena sahamnya disuspend dan lain-lain, hal-hal yang nggak layak dilakukan buat saham sebesar itu. Bersyukur akhirnya bursa sadar dan memasukkan brand ke FCA. Kalau tidak, saham berfundamental baik akan hancur, Bursa Efek Indonesia juga akan hancur. Kenyataannya sudah dibahas tadi, saham berfundamental baik sudah hancur harganya. Sudah hancur harganya, dan menurut saya ini salah satu sisi gelap dari bursa kita, sisi gelap daripada fundamentalis adalah mayoritas fundamentalis itu bisa dibilang kalau kasarnya punya mentalitas miskin. Punya mentalitas miskin. Salah satu mentalitas miskin yang paling berbahaya adalah banyak orang miskin menganggap dia miskin itu karena si A kaya, karena si B kaya. Saya miskin itu karena si A kaya, karena si B kaya, makanya saya miskin. Dia nggak menganggap dia miskin karena salah dia sendiri, karena dia nggak kerja, karena dia nggak cukup smart. Enggak, itu mentalitas miskin. Saya harus akui mentalitas miskin itu masih sangat banyak di Indonesia, yang memang masih negara berkembang. Begitu juga dengan para fundamentalis, mayoritas kok saya lihat kalau di forum-forum itu punya mentalitas miskin. Mungkin karena kebanyakan baca laporan keuangan, kurang pendidikan atau apa, saya nggak tahu. Coba itu realitanya. Banyak fundamentalis menganggap balik ke mentalitas miskin adalah banyak orang miskin menganggap orang kaya dia miskin karena orang lain kaya. Padahal dia miskin karena gajinya kecil, karena usahanya ini. Cuma konglomerat yang disalahkan, orang-orang lain yang disalahkan, pemerintah yang disalahkan karena dia miskin. Itu satu. Kedua, yang lebih destruktif dari orang-orang yang punya mentalitas miskin adalah banyak orang punya mentalitas miskin senang kalau orang kaya hancur, bahkan mencoba menghancurkan orang kaya. Kalau dia nggak ditangkap polisi, kalau ngebakar rumah orang kaya, dia bakar rumah orang kaya. Itu ciri-ciri orang yang punya mentalitas miskin. Makanya di semua negara ketika rusuh, orang miskin itu menghancurkan rumah orang kaya, seakan-akan dianggap kalau orang kaya hancur, dia jadi kaya. Itu orang yang punya mentalitas miskin. Sedih memang melihat banyak yang seperti itu, sedih memang melihat para fundamentalis di Indonesia seperti itu. Cuma itu realita yang harus kita terima, itu sisi gelap dari bursa saham, bahwa banyak fundamentalis punya mentalitas miskin. Apa artinya? Terus apa hubungannya sama brand itu yang dikatakan oleh orang-orang mentalitas miskin? Di sini juga dikatakan bahwa saham fundamental bagus hancur karena brand naik. Karena brand jadi perusahaan nomor 1 di Indonesia, dianggap itu penyebab BCA turun. Apa urusannya supir angkot sama BCA? Dianggap BRI turun, saham yang kan banyak kan, saham yang PBV-nya 1 tinggal setengah, udah turun 50%, banyak itu, saya udah buktikan di riset. Banyak saham fundamental bagus, harga sahamnya turun. Perendah semakin rendah. Banyak yang tadinya Mercy dijual di harga bajai, sekarang ketika mau dijual lagi harganya udah harga pisang. Banyak. Dan semua itu dianggap salah brand, salah supir angkot. Hubungannya di mana?
Kalau nggak punya mentalitas miskin, kalau bisa melihat dengan fair, saya mau tanya hubungannya di mana? BCA hancur, BRI hancur, Telkom hancur, Astra hancur, itu karena asingnya jualan. Karena retailnya beli. Saya bahas itu berkali-kali. Karena pahlawan bursa terus borong, terus panik buying, karena asing jualan, nggak ada hubungannya sama supir angkot sama sekali. Nggak ada. Sama ketika banyak orang miskin, dia miskin itu bukan karena orang kaya-kaya. Bukan, dia miskin karena memang dia dapat duitnya sedikit. Nggak ada hubungannya sama orang kaya. Saya anggap orang kaya ini beda ini ya. Saya anggap orang kaya karena bisnis lain, orang miskin karena bisnis lain. Bukan anggaplah satu majikan, satu pegawai yang ada hubungannya. Karena orang miskin menganggap semua orang kaya itu adalah penyebab dia miskin. Itulah mentalitas miskin, itulah yang harus dihapus bagi semua orang yang mau sukses. Mentalitasnya dulu diperbaiki, direformasi. Nggak ada hubungannya kenaikan brand dengan kejatuhan harga saham Anda. Nggak ada. Hanya karena Anda, terbukti juga kan, ketika brand jatuh, brand dizolimi, di FCA kan, IHSG tetap jatuh. Saham-saham blue chip tetap jatuh karena nggak ada hubungannya. Berhentilah bermentalitas miskin. Hanya karena Anda beli Mercy, harga Avanza sekarang mau dijual lagi harganya pisang. Itu nasib Anda, nasib para fundamentalis seperti itu. Beli Mercy, harga Avanza sekarang mau dijual lagi harganya udah seharga pisang. Dan di sisi lain ada angkot dijual di harga Lamborghini. Bukan berarti Anda secara supaya saham Anda yang seharga pisang itu bisa dijual harga pepaya, caranya bukan dengan ngelemparin angkot yang dijual di harga Lamborghini, itu bukan. Nggak ada hubungannya sama sekali. Coba pikir, coba buka hati Anda, buka pikiran Anda, karena mentalitas miskin ini bahaya banget. Saya di forum lain mengatakan mentalitas miskin ini penyebab orang nggak bisa maju secara finansial adalah mentalitas miskin. Anda kalau ada orang kaya belajar. Anda kalau Anda lihat perusahaan gak ada fundamentalnya kayak brand digoreng jadi nomor 1 di Indonesia, caranya kalau Anda mau saham fundamental bagus Anda jadi nomor 1 di Indonesia juga, caranya bukan menghancurkan brand, caranya menggoreng saham Anda. Belajar dari supir angkot, menggoreng supaya jadi nomor 1 di Indonesia. Kalau saham Anda PBV-nya masih 1 sekarang, supaya bisa jadi 200 ya harus digoreng. Emangnya kalau saham Anda punya PBV 1, sementara brand PBV-nya 200, biar Anda kaya adalah menghancurkan brand supaya PBV-nya 1 lagi. Emang Anda dapat duit dari mana? Anda akan dapat duit kalau saham yang PBV 1 digoreng jadi PBV 200 kayak brand. Bukan dengan menghancurkan brand yang PBV-nya 200 ke 1. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi mungkin ini kepanjangan, saya putus itu karena menurut saya ini sisi gelap dari bursa kita, di mana begitu banyak investor, terutama fundamentalis yang saya lihat ya. Teknikalis enggak sih, teknikalis hobi ngasih nama candlestick dan narik garis, nggak punya mentalitas miskin. Cuma fundamentalis ini punya parah banget. Nah ini juga terkonfirmasi ini komentarnya. Baguslah brand masuk FCA biar duitnya bisa pindah ke blue chip. Kalau duit Anda mau dipindah dari brand ke blue chip ya pindahkan aja. Kenapa harus brand masuk FCA? Justru karena brand masuk FCA, duit yang di dalam brand gak bisa pindah ke blue chip karena di lock. Karena di FCA kan. Logikanya di mana? Saya agak emosi karena saya udah sedih banget dengan seluruh ini di bursa karena menurut saya udah parah banget. Nah ini juga lain, mendukung penuh otoritas BI mengembalikan saham gorengan para bangsawan brand ke cepek. Nanti menyusul Tepia, BRPT, Cuan, Aman dan Bian. Ini terbukti kan? Saya sebagai pemegang saham brand, pemegang saham Tepia, pemegang saham Aman, saya tidak pernah berharap BRI, Mandiri, Telkom, BCA, atau apapun saham fundamental bagus kecepek. Karena saya tahu kunci kesuksesan saya adalah kenaikan saham-saham ini. Bukan kehancuran saham-saham orang lain. Saham-saham berfundamental bagus nggak ada urusan. Itu hancur pun
saya nggak jadi lebih kaya. Kalau saham Telkom kecepek, saham BCA kecepek, saya nggak jadi lebih kaya. Saya nggak jadi lebih cuan. Coba somehow orang yang punya mentalitas miskin berpikir seperti itu. Jadi sedih, mudah-mudahan ini jadi siraman rohani lah. Jadi ada perubahan mindset sejak kejadian ini, karena di sini terlihat banget betapa sisi gelap dari bursa kita. Dan saya nggak lagi ngomong regulator di sini. Komen lain, benar kata Pak Jokowi, kalau Indonesia maju ada negara tetangga yang nggak senang, itu dia. Oke lah, kalau Indonesia maju negara tetangga nggak senang, itu karena bersaing, tarik menarik. Investor asing bisa invest di Indonesia, bisa invest di Malaysia. Oke lah, itu masih make sense. Itu bukan mentalitas miskin. Ini brand sampai pemegang saham BCA karena nyangkut berharap brand turun, itu nggak ada hubungan sama sekali. Anda bebas menjual BCA Anda, beli ke brand dari beberapa bulan yang lalu. Kalau Anda lakukan itu, Anda sudah sukses. Cuma yang Anda lakukan bukannya jual BCA, biar BCA naik. Tentunya kalau Anda cut loss BCA, mayoritas orang cut loss BCA naik. Tapi yang Anda bukan jual BCA, tapi borong BCA terus dan mengharapkan brand turun. Itu nggak masuk logika. Sedih memang. Cuman ini tambahan lagi. Nah ini lagi dari ini. 2023 Q4 BCA sales 87 triliun, net income 48 triliun per 23. Telkom sales 149 triliun, net income 24 triliun per 15. Brand sales 9 triliun, net income 1,6 triliun per 603, nomor 1 betul. Karena pertama ini pendidikan pendidikan dasar buat teman-teman fundamentalis. Pertama, saham nomor 1 di dunia, di Indonesia, di semua bursa saham tidak ditentukan dari sales, tidak ditentukan dari net income, tidak ditentukan dari PER. Jadi kalau Anda menunjukkan data ini, Anda salah mempertanyakan brand nomor 1. Perusahaan jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 di dunia, di Indonesia itu dari market cap, dari nilai perusahaan. Nggak ada hubungannya sama sales, sama net income, net profit, fundamental, punya cabang berapa, nggak ada. Jadi please, fundamentalis, jangan cuma baca laporan keuangan, baca juga peraturan-peraturan di bursa, cara bursa ini bekerja ya. Jangan ngomong kayak gini, ini nggak ada hubungan sama sekali, sales dan lain-lain. Brand bagi dividen Rp2, lu bilang saham bagus, ngakak guling-guling. Ya silakan, ngakak guling-guling, saya juga ngakak guling-guling karena saham brand harga sahamnya terus naik. Saya nggak pernah berharap brand dapat dividen. Saya anggap kantornya aja nggak ada. Ngapain? Gimana saya berharap dividen dari perusahaan yang kantornya nggak ada? Saya untung dari brand, dari beli di bawah, jual di atas. Saham yang saya beli waktu IPO belum saya jual semua sampai saat ini. Saya udah beli banyak lagi tambah. Seperti itu. Dan satu lagi yang saya mau kasih tahu buat orang, biar pikirannya terbuka, brand itu bukan saham dengan PER paling tinggi. Jadi nggak layak. Kalau ini saya kasih tahu ya, ini informasi nih. Jadi jangan baca laporan keuangan brand mulu. Ada bola. PER-nya 8.857, ada ASA 3256, ada BIR 3100, RISE, NTBK, Roni, Film dan lain. Banyak saham ini liquid aja, nggak di FCA kan, nggak di ini. PER-nya jauh di atas brand yang cuma 600. Jadi fair dong. Kenapa gitu? Nggak banyak ini yang 8.000 aja ada PER-nya. Kenapa brand yang 600 dizolimi sendiri, diperlakukan berbeda? Banyak saham-saham yang itu PER-nya 500 silo, biar biasa-biasa aja. Bertahun-tahun PER-nya 500 nggak apa-apa kan? Kenapa brand dipermasalahkan sendiri? Logikanya di mana? Keadilannya di mana? Kalau Anda mau beli saham dapat dividen supaya Anda happy, ya belilah saham yang kasih dividen, kan banyak. Ada indeks high dividend, bahkan saham yang dividennya kecil juga dimasukkan ke indeks high dividend biar seru kayak gitu. Jadi silahkan aja, kita semua bebas, jangan punya mentalitas miskin. Lanjut ini, pakai logika aja, saham dengan IPS 14 perak ngapain harus dibeli harga 11.000? Ya nggak usah dibeli, nggak apa-apa, no problem.
IPS 14 rupiah, 11 rupiah nggak peduli. Nah, lanjut. Itukah menurut Anda, menurut orang kebanyakan saham brand, cuan dan sebagainya, saham supir angkot, saham-saham yang naiknya tak wajar dalam tempo singkat dengan nilai perusahaan rendah yang nggak setimpal sekarang gini ya, saya tanya, benarkah Anda berinvestasi dengan membeli saham brand dan cuan dalam waktu lama? Saya bilang, tadi saya kebetulan udah bahas bahwa saya beli saham brand waktu IPO, udah sempat saya jual sebagian, tapi saham yang saya beli IPO bahkan masih ada. Bahkan buat fresh, saya nggak ini lagi saham itu biar cantik presentasinya, saya beli lagi dengan akun lain, dengan nama lain, kayak gitu saya beli lagi. Saham yang saya beli waktu IPO masih ada sampai detik ini. Jadi kalau Anda tanya saya, beranikah saya berinvestasi ini dalam jangka panjang? Sepanjang brand ada di bursa ini, saya udah berinvestasi di brand. Kalau memang kenaikannya menurut Anda wajar, menurut saya sangat wajar. Karena saya tidak dibutakan dengan fundamental. Saya tidak punya mentalitas miskin. Dalam hal ini, mungkin dalam hal lain ada, cuma dalam hal ini enggak. Please jangan menjebak, saya nggak pernah menjebak. Emang kenapa? Saya sarankan Anda beli brand. Sejak awal saya bilang, ini perusahaan nggak ada fundamentalnya. Sejak awal juga saya mengatakan, ini saham punya potensi sangat tinggi untuk menjadi perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia. Bandarnya akumulasi sejak awal saya katakan, semuanya wajar. Kayak gitu, dan apalagi yang harus saya katakan, saya udah tunjukkan datanya, semuanya wajar. Oke, kalau Anda percaya saham brand, nggak perlu takut. Saya nggak pernah takut sekalipun. Anda bisa nonton semua podcast saya sejak brand IPO. Sejak brand IPO saya udah bahas di Telegram ini, nggak pernah saya bilang saya takut sama brand. Kalau dari semula Anda tahu harga saham nggak wajar, lalu Anda masuk juga, jadi wajar Anda takut loss besar. Saya nggak takut sama brand sama sekali. Saya murka sama kebijakan FCA. FCA itu bukan brand yang mutusin. Itu yang yang saya kecewakan itu. Saham yang naik secara wajar, naiknya nggak sebanyak itu kok. Dalam beberapa minggu terakhir naiknya dikit-dikit. Tiba-tiba dimasukkan FCA, padahal saham yang pairnya lebih tinggi masih banyak. Saham PBV-nya lebih tinggi juga masih ada. Kenapa brand sendiri yang diinikan? Itu yang saya nggak suka. Saya nggak pernah takut sama brand. Ini saham bagus, yes. Perusahaannya ada atau enggak, saya nggak peduli. Sejak awal. Tapi ini saham bagus, yes. Saham nomor 1 di Indonesia sebelum masuk ke FCA. Jadi kembali lagi ya, jangan anggap saya takut sama brand karena nggak ada fundamentalnya, kantornya nggak ada. Bukan itu. Saya marah karena menurut saya ini nggak fair. Kalau Anda takut brand dibanting, ya nggak apa-apa. Tapi biarkanlah secara alami dibanting, jatuh, ya nggak usah kayak giniin dong. At least kalau dibanting sama supir angkot, at least orang bisa cut loss, at least orang bisa profit taking. Kalau Anda mau fair, melindungi investor ya, ini kan nggak fair. Diikat, ditutup matanya, diikat tangannya, udah itu dibanting, nggak bisa ngapa-ngapain, kayak gitu. Jadi itu yang ini. Oke, lanjut. Fundamental nggak mati, justru gorengan sih yang mati silih berganti. Contohnya Arto dulu 19.000, sekarang 2280. Inaf dulu 7.000, sekarang 280. Brand juga nantinya sekarang 11.000, nanti 500. Oke, Anda bilang fundamental nggak mati karena saham terbaik di Indonesia turun lagi. Ada Arto dulu 19.000, sekarang 2 ini saham-saham itu. Pertanyaannya sekarang, kalau fundamental masih hidup, setelah Inaf dari 7.000 ke 280, kenapa Arto bisa ke 19.000? Kalau fundamental masih hidup ya, kenapa semudah itu saham-saham yang nggak ada fundamentalnya bisa naik tinggi? Kalau fundamental masih hidup, Arto dulu saya bahas berkali-kali. Kalau Anda udah ikuti kami, dulu saya bilang Arto itu aplikasi nggak ada, banknya nggak ada, tapi harganya luar biasa naik.
Kenapa ketika banknya ada sekarang, saya pengguna Bank Jago Setia, saya tadinya pengguna BCA Setia, sekarang saya pakai Bank Jago, itu bank paling bagus aplikasinya by far dibanding bank-bank lain. The best of the best, salah satu terbaik di dunia. Kenapa harga sahamnya masih turun? Bukankah itu juga bukti fundamental mati? Ini kan, kenapa ada brand, nanti ada lain, kenapa setiap bulan saham-saham dengan kenaikan tertinggi, semuanya saham bisa dibilang saham-saham perusahaan busuk, yang fundamentalnya nggak jelas, valuasinya ratusan, bisnisnya kadang nggak ada. Kenapa? Bukankah itu bukti fundamental mati? Kenapa Anda bilang fundamental nggak pernah mati? Itu logikanya dari mana? Emang kalau brand 11.500, emang selanjutnya karena fundamental hidup kayak gitu, selanjutnya akan BCA yang jadi terbaik, yang jadi naiknya paling tinggi, apakah selanjutnya BRI atau selanjutnya perusahaan busuk lain? Saya tanya ke Anda. Perusahaan berfundamental yang enggak berfundamental yang naik. Ini bukan lagi ngomong sejak Arto dari dulu. Kayak gitu. Saya udah buat video yang menunjukkan saham valuasi rendah, yang kita nggak ngomong brand ya, justru naiknya kenaikannya nggak beda dengan saham perusahaan busuk. Saya udah buat videonya, saya jelaskan satu persatu, saya tunjukin fakta datanya. Itu mitos yang mengatakan saham dengan valuasi rendah itu akan naik lebih tinggi, akan punya potensi beggar lebih tinggi dari perusahaan busuk. Salah, itu mitos, tidak terbukti sama sekali. Sama aja kok, kayak gitu. Perusahaan rugi punya potensi naik yang sama dengan perusahaan untung karena fundamental mati, kayak gitu. Itu ya, jadi please. Oke, lanjut. Pak Harga pernah bilang apapun kebijakannya pasti UUD ujung-ujungnya duit. Saya masih gagal paham kebijakan memasukkan brand ke dalam FCA ini duitnya datang dari mana? Bandar dirugikan, owner dirugikan, retail dirugikan, IHSG dirugikan, transaksi turun, artinya BEI sebagai perusahaan juga dirugikan. Mungkin Pak Harga bisa bantu jelaskan. Nah, ini seru sih sebenarnya. Jadi siapa sebenarnya yang diuntungkan? Pertama, saya sudah berkali-kali bahas, ini memang ulah oknum-oknum. Misalnya nggak bisa bilang ini cuma ya, bagaimanapun oknum-oknum itu ada dan masih punya pengaruh di situ. Itu pertama. Terus pertanyaannya siapa yang diuntungkan? Karena kita tentunya cukup sepakat ini brand masuk FCA itu bukan karena para fundamentalis bermentalitas miskin yang terus komplain, yang terus mendoakan brand jatuh. Kita cukup yakin karena mereka sudah mendoakan itu dari brand harga 2.000 juga udah itu doa mereka. Brand bisa terus naik. Nggak ada cerita. Fundamentalis itu udah bilang brand di harga 800 itu udah kemahalan. Waktu IPO Anda bisa cari beritanya. Nggak masalah. Kami udah pernah bahas juga. Kayak gitu. Jadi bukan karena mereka. Jadi ini bukan ngomong mentalitas miskin. Terus siapa yang diuntungkan? Karena benar owner dirugikan, bandar dirugikan, jelas. Retail juga yang punya dirugikan. Kalau dibanting, at least bisa cut loss, at least bisa profit taking, dimasukkan FCA nggak bisa apa-apa. Saya juga kayak gitu. IHSG dirugikan, dibanting. BE-nya juga sebagai perusahaan dirugikan juga karena fee-nya berkurang. Terus kira-kira siapa yang diuntungkan? Jadi ada teori seperti ini ya teorinya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya bilang idealnya waktu itu mau long weekend, saya bilang idealnya para manajer investasi yang sudah kepepet, yang kinerjanya jatuh. Saya ngomong sekilas aja ya, Anda tangkap kalau Anda ngerti, kalau Anda nggak ngerti ya sudah lupakan aja. Jadi ini IHSG, saya mengatakan para manajer investasi reksadana kan kinerjanya terpuruk banget karena saham-saham di portfolio mereka saham-saham yang dibandari asing dibanting, sementara IHSG naik karena saham IHSPP, saham-saham supir angkot. Anda lihat 5 besar saham-saham 5 perusahaan terbesar di Indonesia sebelum brand disuspend itu ada brand, ada Tepia, ada lain-lain, ada Aman, semuanya perusahaan-perusahaan yang baru IPO dan bukan perusahaan-perusahaan dengan fundamental bagus tentunya. Jadi seperti itu.
Jadi kita tahu, dan itu bukan saham yang banyak di manajer investasi di reksadana. Jadi pada saat itu saya katakan bahwa idealnya adalah para manajer investasi itu datang menghadap ke supir angkot, minta bantuan, minta pertolongan, mereka beli saham brand supaya kalau saham brand naik, beli saham brand, saham cuan, saham IHSPP, supaya ketika saham-saham supir angkot naik, kinerja reksadana mereka juga ikut naik. Itu yang saya sarankan, biar win-win solution. Cuman mungkin atau gosipnya pertemuan tersebut tidak berjalan dengan baik. Tidak berjalan dengan baik. Mungkin tidak ada kesepakatan dalam sisi harga, mungkin supir angkot minta dibayar lebih tinggi dan lain-lain. Karena tidak berjalan dengan baik, kinerja reksadana mereka semakin terpuruk. Ini kita ngomong reksadana terbesar di Indonesia ya. Anda lihat sendiri kinerja mereka dibandingkan IHSG setahun terakhir. Kinerja reksadana mereka turun. Masalahnya mereka itu saham-saham, mayoritas saham mereka itu di bandari asing. Jadi even mereka manajer investasi reksadana, setelah beli saham mereka berdoa juga biar BCA cepat digoreng, Mandiri tetap cepat digoreng, karena yang ngegoreng saham mereka asing. Asing nggak kunjung menggoreng saham mereka, dan sementara IHSG bergerak naik karena saham IHSPP. Jadi mereka semakin tersudut. Kinerja mereka semakin jadi bahan tertawaan karena semakin jauh dari IHSG. Saham IHSPP all time high terus bergerak naik. Pertemuan tersebut idealnya berjalan dengan lancar. Mereka semua mengabdi pada supir angkot bersama seiring dengan kenaikan saham IHSPP, reksadana mereka juga bergerak naik. Mudah-mudahan nanti investor asing juga mau menggoreng lagi saham-saham blue chip. Jadi semuanya happy. Idealnya seperti itu. Cuma gosipnya pertemuannya tidak berjalan dengan lancar, tidak ada kesepakatan yang terjadi. Jadi kalau kayak gitu ada dua pilihan. Pilihan pertama mereka pasrah, buat kinerja mereka semakin terpuruk, semakin sedikit orang yang nanam di reksadana karena kinerjanya terus merah. Atau kinerjanya dibuat baik. Dengan cara apa membuat kinerja reksadana lebih baik? Cara pertama adalah menggoreng BCA, BRI, Mandiri, dan lain-lain. Mereka nggak punya duit buat itu. Cara kedua yang menjatuhkan IHSG dengan cara lain. Karena kalau IHSG jatuh, reksadana mereka terpuruk, dan reksadana mereka turun nggak sejauh penurunan IHSG, at least kinerja mereka dianggap baik. Mungkin itu aja yang gosip yang saya dengar. Saya nggak tahu benar atau salah kayak gitu, cuma ya mungkin bisa dimengerti ya. Oke, lanjut. Udah lama banget. Ini udah berapa lama? 42 menit. Terima kasih Bang, edukasinya. Mau tanya, apakah mungkin karena pengaruh regulasi BEI capital outflow terus berjalan? Bang, nggak ada urusan keluarnya investor asing dengan regulasi BEI, dengan selama BCA nggak masukin FCA, nggak ada. Karena brand bukan di bandari asing, meskipun asing di situ itu asing yang temenan juga sama supir angkot sejak awal. Jadi nggak ada urusan. Asing keluar syaratnya satu, alasannya cuma satu. Asing nggak akan keluar kalau karena FCA. Asing keluar karena investor lokal panic buying. Mau sahamnya di FCA semua juga, kalau investor lokal nggak belanja, asing nggak bisa keluar. Mau perang dimanapun, mau gempa dimanapun, mau resesi dolar setinggi atau serendah apapun, kalau investor lokal nggak panik buying, asing nggak bisa keluar. Jadi asing keluar puluhan triliun itu syaratnya cuma satu, karena investor lokal panik buying. Kalau semua investor lokal hari Senin nanti memutuskan untuk stop beli saham yang di bandari asing, asing nggak bisa keluar, otomatis, langsung. Mau FCA mau kebijakan, jadi nggak ada urusan, nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Apa bedanya Anda sama komentator saham kalau berpikir liar seperti itu? Oke. BI sudah stres lihat pergerakan saham blue chip ancur-ancuran, terutama perbankan, takut value investing pada kabur WK karena bisa brand di delisting saking frustasinya. Mungkin ya, cuma bukan karena
value investor tentunya udah pada bangkrut, yang kecil-kecil tentunya karena hal yang saya bahas tadi. FCA emang permintaannya Pak PP biar retail yang dah cuan berbalik rugi. Buat apa untungnya Pak PP kalau retail yang udah cuan berbalik rugi? Sudah dibahas, sudah sejak awal dibahas, kepemilikan retail sangat kecil. Kalau mereka kalau tujuan Pak PP adalah membuat retail rugi, sejak IPO langsung dikegocapkan aja biar semua retail rugi. Kalau memang tujuannya itu. Ingat, bandar tujuannya bukan membuat retail rugi, buat mencari untung. Cuma kadang-kadang karena mereka untung retail rugi, itu udah salah retail. Tapi tujuan mereka bukan rugi. Dan masuk FCA membuat sahamnya tidak bisa dijual. Jadi yes, betul retail bisa banyak yang rugi, tapi bandar juga nggak bisa jualan. Logikanya di mana? Saya juga berpikir begitu, tidak seperti itu. Pasti tidak seperti itu. Apakah ini bukan salah satu strategi FCA untuk masuk FCA lalu delisting? Terus buat apa? Capek-capek brand dibuat, capek-capek dicetak, di IPO kan, dijadikan perusahaan terbesar di Indonesia. Udah itu FCA terus delisting. Terus untungnya apa? Saya rasa Pak PP juga punya aktivitas lain, punya bisnis lain, meskipun memang bisnisnya pada rugi, cuma punya hal lain yang lebih menarik dikerjakan daripada sekedar membuat perusahaan, mencetak sahamnya, meng-IPO-kan, menjadikan terbesar di Indonesia, FCA terus delisting. Itu kurang kerjaan namanya. Itu bukan strategi. FCA oke, itu juga ini masih sama. Dengan kondisi ini, kira-kira strategi supir angkot gimana ya? Apakah tetap naikin sahamnya atau cooling down dulu atau malah banting sahamnya? Thank you. At least sampai ini podcast ini saya buat pagi-pagi. Saya belum tahu brand hari ini gimana. Karena saya harus pergi nanti siang dan sepanjang weekend. Jadi sengaja saya udah janji saya buat pagi-pagi. Apa strategi supir angkot? Jujur saya belum dapat masukan, tapi pertama, kemarin saya dihubungin sama perwakilan supir angkot, rencananya memang mau buat, simpelnya nggak usah bahas itu lah. Jadi simpelnya kalau saya jadi supir angkot, hal pertama yang mau saya lakukan, yang prioritas pertama tentunya mengeluarkan brand dari FCA. Berapapun biayanya, apapun yang diminta BI, saya rasa keluarkan, jangan sampai 30 hari. Karena kalau bandar mau jualan pun harus dikeluarin dulu dari FCA. Ini ingat, bandar belum jualan. Udah dibuktikan, udah saya jelaskan, masih terus diakumulasi sampai sebelum FCA. Jadi tentunya harus mengeluarkan dulu dari FCA. Dan tentunya karena memang ini perang kepentingan, kita harus dilihat dulu kepentingannya apa. Apakah strategi terbaik adalah menaikkan brand supaya dia bisa cepat keluar dari FCA, kalau bisa nanti siang keluar kayak gitu, atau menurunkan brand atau cooling down, itu yang sedang butuh di figure out. Harga itu hanya strategi aja, hanya bagian dari strategi. Tujuannya satu, mengeluarkan brand dari FCA. Saya juga nanti akan ada beberapa talk show, akan di TV dan lain, untuk tujuannya untuk yuk kita bahas supaya brand bisa keluar dari FCA, harganya bisa dinaikkan setinggi mungkin. Seperti kembali keluar dari FCA, setelah itu bisa kembali dinaikkan setinggi mungkin. Tujuannya itu pertama. Naikin sideways dan lain, apapun yang dilakukan, yes betul. Saham FCA pun kalau supir angkotnya mau bisa diarahkan berjilid-jilid jadi perusahaan terbesar di dunia. Itu bisa aja. Selama FCA bisa bahkan lebih murah menaikkannya, cuma bukan itu tujuannya. Karena mau naik setinggi apapun kalau masih FCA nggak bisa dijual, nggak bisa investor asing masuk, dan tujuannya itu kan manajer investasi masuk, nggak bisa selama masih FCA. Jadi harus keluar dulu kayak gitu. Kalau supir angkot, jadi itu solusinya. Jadi saya juga sudah berkomunikasi, mudah-mudahan bisa segera keluar, nggak sampai 30 hari kayak gitu. Kalau supir angkot tiba-tiba murka dan langsung meng-RB-kan sahamnya, tentu akan merugikan dia sendiri. Udah capek-capek goreng saham buat dapat nama di Forbes, malah dihancurin sahamnya. Kalau FCA ini cabut dengan syarat-syarat tertentu, pasti Pak PP akan melakukan itu agar brand lepas dari FCA. Setuju. Kalau saya jadi supir angkot pun itu yang saya akan lakukan.
apakah butuh pergantian personil, pergantian direksi, pergantian manajemen, atau akuisisi sih yang menurut saya cukup visible bisa dilakukan. BEI segera diakuisisi. Oke, lanjut. Akuisisi BEI ini satir atau serius sih? Susah bedain Pak Arga serius atau bercanda. Saya nggak ada niat bercanda sama sekali dengan ini. Menurut saya demi kebaikan. Kita ngomong demi kebaikan dulu. Idealnya memang BEI diakuisisi oleh supir angkot. Itu idealnya. Kalau ngomong ideal untuk kebaikan IHSG ke depan, untuk kebaikan bursa di depan, harusnya BEI diakuisisi, dikendalikan. Kayak gitu. Cuma apakah arahnya akan ke situ? Jadi simpelnya seperti ini. Realitanya, fakta di lapangannya itu sangat sulit mengakuisisi BEI karena 100% ya, kita ngomong 100%, sangat sulit mengakuisisi BEI 100% karena BEI dimiliki oleh sekuritas-sekuritas, dan sekuritas-sekuritas itu ada banyak kubu, ada banyak kepentingan. Ada yang kepentingan terbesarnya adalah reksadana mereka supaya naik tinggi, supaya kinerjanya nggak terpuruk. Ada banyak kepentingan. Jadi nggak murah untuk mengakuisisi BEI apalagi 100%. Tapi nggak dibeli 100%, bukan berarti nggak bisa dibeli 65% atau 60%. Karena banyak juga sekuritas-sekuritas yang udah mati suri, udah transaksi udah rendah dan lain, mereka juga punya saham yang sama dari BEI. Sekuritas-sekuritas itulah yang perlu diakuisisi sahamnya, perlu dinego, dilobi supaya sekuritas-sekuritas tersebut kedepannya akan bergerak sesuai dengan kepentingan supir angkot. Kalau itu terjadi, reformasi bursa bisa berjalan dengan lancar, oknum-oknum fundamentalis bisa segera dibersihkan dari BEI, dan pastinya saham brand akan keluar. Kurang lebih seperti itu harusnya skenario yang terjadi, yang kita doakan bisa segera terjadi. Kayak gitu. Tapi ya kalau saya bilang BEI managed by cuan itu agak-agak bercanda, karena menurut saya nggak akan sefrontal itu bercanda aja. Tapi diam-diam dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu, tentunya itu wajar, karena saya nggak bisa mengatakan sekarang pun tidak seperti itu. Cuma pihaknya harus berganti. Kok bisa di FCA padahal tidak memenuhi 11 kriteria, itu bebas, itu udah keputusan BEI. Keluh kesah aja nih bang, beli emiten yang selalu profit masuk LQ45 all in, hasil nyungsep berjamaah. Yes, betul. Jadi kalau kayak gini ya Anda bisa itu wajar memang karena itu realitanya. LQ45 sebenarnya harusnya diganti dengan IHSPP kalau mau mencerminkan IHSG. Cuma ya itu realitanya. Cuma ya kita kalau kayak gitu Anda cari masalah Anda, cari kelemahan Anda. Kalau memang Anda nggak bisa menggoreng saham Anda sendiri, jangan bermentalitas miskin. Waktunya berubah. Saya nggak bilang Anda harus beli brand, harus beli cuan. Bukan itu. Ada banyak peluang di bursa di luar saham IHSPP, ada banyak cara untung, salah satunya average down di saham-saham tertentu yang di LQ45 salah satunya. Cuma pastikan mentalitas miskin yang akan menjadi penyebab kejatuhan Anda, menganggap kalau brand jatuh, cuan jatuh, itu saham LQ45 naik, itu dihapuskan dulu. Mulai berubah dari mentalitas dulu. Oke. Mungkin terakhir aja ya, saya skip dulu aja karena kepanjangan. Siapa bilang fundamental mati? Kalau mati yang begini ya, kalau mati ya yang begini yang bikin mati. Betul, perusahaan jelek kok harganya segitu, yang rusak bursa. Enggak, bursa rusak itu ketika investor tidak mau invest lagi di bursa, pahlawan bursa berguguran, habis, transaksi nggak ada, IHSG hancur. Nggak ada istilah harga saham naik membuat bursa rusak. Nggak ada. Kesuksesan bursa ditentukan dari indeksnya naik, berapa saham IPO, berapa dana yang diserap, berapa investor ya baru yang masuk, berapa transaksi di bursa. Itu penyebab kebangkitan bursa, kesuksesan bursa. Anda bisa lihat dari setiap report yang dibuat bursa, itulah kesuksesan bursa. Nggak ada cerita harga saham naik membuat bursa rusak. Yang membuat bursa rusak itu harga saham jatuh, investor retail kabur, dan lain-lain, itu yang membuat bursa rusak. Jadi kita harus mengerti yang disebut bursa rusak. Kalau fundamental udah mati, kita udah sepakat memang sudah mati sama ini.
BI frustasi, blue chip ancur-ancuran. Oke. Oh, itu udah dibahas tadi. Oke, lanjut. Malas lihat market, regulasi BI yang nggak pro buat investornya. Ada saran instrumen lainnya, Bang? Itu mungkin kegalauan terbesar saya. Saya cukup kecewa dengan bursa kita. Cuma saya juga coba beberapa instrumen lain, kecuali UPAL. Saya coba lain karena saya tahu UPAL jauh lebih parah. Saya mencoba peer-to-peer lending dan lain-lain. Kalau Anda pernah follow ngatur duit, saya coba. Dan mayoritas ternyata lebih busuk. Bahkan yang saya puji setinggi-tingginya 2 tahun lalu ternyata jauh lebih busuk. Sekarang setengah sejak tech winter, sekarang lebih dari setengah membernya mogok bayar dan sebentar lagi harusnya dicabut izinnya oleh OJK. Jadi ya kalau yang kalau Anda ngomong obligasi negara dan lain-lain, tentunya itu jauh lebih aman. Kalau Anda ngomong aman, cuman apakah lebih baik dari jangka panjang? Enggak juga. Dengan bunga kayak gitu, beli Sun, beli FR dan lain-lain, saya nggak anggap itu lebih baik juga sih buat mayoritas orang kalau mengejar return. Lalu mau nanya Pak, kira-kira peluang apa yang bisa kita ambil kalau bursa yang seperti ini? Menunggu dulu, mendoakan supaya bursa lebih baik, karena nggak tahu juga, karena kalau Anda beli saham-saham blue chip juga ya Anda harus nunggu lokalnya cut loss dulu, dijual dulu, baru pada saat itu ya saham-saham blue chip, saham-saham blue chip jadul ya, blue chip jadul bisa bangkit lagi kalau asingnya masuk lagi, balik lagi ke situ aja kok. Kalau asing masuk lagi, Anda lihat info di IHSG 1 triliun, 2 triliun, IHSG langsung naik lagi. Tapi tentunya akan semakin naik kalau brand sudah dibuka, FCA-nya bisa digoreng lagi setinggi mungkin. Seperti itu. Kalau dua-dua naik, IHSG akan jauh lebih baik. Kalau dua-dua turun, IHSG akan semakin hancur. Nggak ada gunanya menghancurkan satu, mengharap satu naik, karena ini dua bandar yang berbeda, dua kepentingan berbeda. Yuk stop punya mentalitas miskin, yuk fokus buat diri sendiri, perbaiki mental diri sendiri, karena kesuksesan Anda dimulai dari Anda menghapus mentalitas miskin yang mungkin secara tidak sadar selama ini ada di Anda. Ingat, saham brand jatuh nggak akan membuat saham Anda naik. Saham brand naik juga nggak akan membuat saham Anda naik. Kalau saham Anda naik, kalau mau Anda bisa doa, bisa goreng sendiri, atau bisa ganti saham ke saham yang lagi naik. Seperti itu aja sih, sesederhana itu. Oke, yuk mudah-mudahan podcast ini bisa berdampak positif buat rekan-rekan. Mudah-mudahan ada mental yang dirubahkan, ada pemikiran yang dirubahkan, dan ada bursa kita yang semakin maju, semakin pulih, dan semoga mudah-mudahan minggu depan FCA Brand sudah segera dibuka dan IHSG bisa bangkit lagi, brand bisa terus bergerak naik lagi, menjadi perusahaan nomor 1 di dunia. Oke, sampai sini aja. Kalau ada punya komentar, pertanyaan, silakan di kolom komentar. Kita bisa buat Q&A selanjutnya. See you next time.